Ya, jadi pertemuan kedua ini mengubah PD tingkat 1 pangkat 1 menjadi variabelnya dapat dipisahkan. Jadi kalau yang di minggu lalu kan ada bagan ya, bagan bagaimana kita menyelesaikan. Jadi kalau variabelnya bisa dipisahkan, kan dipisahkan kemudian diintegralkan ya. Kalau tidak bisa dipisahkan, bisa kita cek apakah dia PD eksak atau bukan. Kalau PD eksak bisa diselesaikan dengan cara PD eksak. Kalau tidak eksak, bisa dicek lagi apakah dia PD linear atau bukan. Nah, kalau misalnya bukan PD linear, nah itu kan menjadi bukan tiga-tiganya ya. Nah, kalau bukan tiga-tiganya kita bisa arahkan ke salah satu. Nah, di sini pembahasannya kita bahas dulu di pertemuan dua ini yang bisa diarahkan ke PD tingkat 1 pangkat 1 yang variabelnya dapat dipisahkan itu ya seperti apa yang bisa ditransformasi ya. Jadi kalau tadinya variabelnya tidak bisa dipisahkan, kemudian kita lakukan transformasi sesuai aturan ini nanti, maka variabelnya menjadi bisa dipisahkan ya. Nanti juga bisa juga kalau mau kita arahkan ke PD eksak, ya bisa kita buat menjadi PD eksak dengan mencari faktor integrasi. Kalau tidak linear, mau diarahkan ke linear, nanti ada caranya untuk transformasi ke PD linear. Ya. Jadi kita pilih mana yang paling mudah ya, paling gampang kita temukan ya. Jadi ada alternatif-alternatif itu. Jadi ada kalanya bisa diselesaikan dengan cara beberapa cara ya. Bisa diarahkan ke PD variabel terpisah, bisa diarahkan ke PD eksak ya. Tapi ada juga kalanya yang eh, bisanya hanya diarahkan ke pemisahan variabel misalnya. Atau bisanya diarahkan ke PD eksak. Nah, kalau kesulitan semua ya kemungkinan memang belum belum bisa ketemu ya, tapi kalau dicari lagi mungkin bisa ketemu ya. Karena caranya bisa banyak ya. Oke, yang sekarang kita coba bahas bagaimana mengubah PD tingkat 1 pangkat 1 yang tadinya tidak bisa dipisahkan variabelnya menjadi bisa dipisahkan. Nah, dia ada beberapa macam. Yang pertama PD homogen, ya nanti bisa ditransformasi. Kemudian yang kedua PD yang tidak homogen, tapi M dan N-nya itu linear ya. Itu juga nanti bisa kita transformasi. Kemudian PD berbentuk ada perkalian JF X Y X plus EG X Y Y sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang seperti ini bisa ditebak ya di situ bahwa transformasinya V sama dengan E kali Y. Jadi E kali Y-nya, XY-nya itu diganti dengan variabel B ya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk lain yang masih bisa kita transformasi ya dengan mengamati yang bentuk-bentuk yang aneh yang mana, kemudian kalau yang aneh itu diganti dengan variabel baru, apakah bisa menjadi variabelnya terpisah ya. Jadi kemungkinan bisa ya, kemungkinan tidak ya. Jadi harus dicoba-coba. Jadi untuk transformasi yang lain ini dengan mengamati kemudian mencoba ya. Pertama adalah yang PD homogen tadi. Apa yang dimaksud PD homogen? Jadi dari fungsi dulu, kalau fungsi f, x, y, fungsi dua variabel ini dikatakan fungsi homogen berderajat n jika memenuhi. Jadi kalau x-nya diganti lambda x, y-nya diganti lambda y, lambdanya nanti bisa keluar dari fungsi f, x, y. Jadi bisa difaktorkan keluar ya. Nah, kalau seperti itu maka dikatakan dia homogen berderajat n. Kalau lambda pangkat 2 ya berarti berderajat 2. Nah, jadi di sini ada fungsi M dan N ya. Nanti kita lihat M dan N-nya apakah
keduanya itu homogen dan derajatnya sama. Ya. Jadi kalau keduanya homogen dan derajatnya sama, maka PD MX YDX plus NX YD sama dengan 0, itu merupakan PD homogen. Nah, apa keistimewaan PD homogen ini? Yaitu kalau kita ketemu PD homogen, maka kita lakukan transformasi Y sama dengan PX. Ya. Nanti akan mengubah menjadi PD yang parabola dapat dipisahkan. Ya, ini contohnya dulu ya. Contoh pertama ini homogen berderajat 3 ya. Karena M dan N-nya ini homogen berderajat 3. Jadi kalau X-nya diganti lambda X, jadi lambda pangkat 3 yang di luas plus Y pangkat 3 juga ada lambda pangkat 3. Jadi lambda pangkat 3-nya bisa keluar. Jadi lambda pangkat 3 dalam kurung X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Demikian juga yang M N X Y-nya. Jadi min X kuadrat Y. Jadi kan di situ lambda kuadrat, kemudian di belakangnya ada lambda Y. Jadi lambda pangkat 3-nya bisa keluar. Nah, berarti berderajat 3 juga. Jadi derajatnya sama ya. Jadi pada homogen berderajat 3 ya. Karena M dan N-nya itu masing-masing homogen berderajat 3 ya. Sama. Contoh kedua ini yang M-nya homogen derajat 2, N-nya homogen derajat 3. Jadi nggak sama derajatnya. Jadi tidak termasuk yang kita sebut sebagai PD homogen. Jadi meskipun dua itu ini homogen, M dan N-nya, tapi derajatnya nggak sama. Jadi nggak bisa kita transformasi nanti ya untuk eh, cara yang ini ya. Jadi tidak bisa kita lakukan. Jadi yang bisa dilakukan hanya yang PD homogen. Yaitu yang M dan N-nya dua-duanya homogen berderajat sama. Yang nomor 3 ini contoh yang jelas bukan homogen karena M-nya saja sudah tidak homogen ya. Nah, sekarang transformasinya ini P sama dengan PX ya. PY berarti PDX plus XDV. Ini akan berubah menjadi PD PX VDX dan QX VDV sama dengan 0 yang parabelnya dapat dipisah. Parabelnya jadinya menjadi X dan V, Y-nya hilang. Tapi boleh juga yang diganti X-nya, X sama dengan YV juga boleh ya. Jadi kalau X sama dengan YV, DX sama dengan YDV plus X DJ plus YDY ya, YDV ya, VDY plus YDV ya. Jadi DX-nya ya. Jadi ditukar aja variabel X-nya ya. Jadi kalau ini Y sama dengan VX, kalau yang berbeda bisa X sama dengan VY. Ini contoh ya, tadi ini PD mungkin berderajat 3 ya. Variabelnya tidak bisa dipisahkan ya. Karena di sini X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Jadi kita substitusi Y sama dengan VX. DY sama dengan VTX pas X DV. Jadi substitusi ke persamaan satu tadi. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ini manipulasi aljabar ya, supaya membentuk PD yang variabelnya terpisah. Ya, jadi kalau sudah terpisah seperti ini, jadi yang mengikuti DX adalah X saja, yang mengikuti DV adalah V saja. Nah, ini langsung diintegralkan.
integral super X dx itu ln X, integral yang ini, ya ini kalau U-nya 1 min 2V pangkat 3, maka DU-nya adalah min 6V kuadrat. Ini 3V, min 3V kuadrat, jadi setengahnya. Jadi ada setengah ln ini. Nah, kemudian C, karena ini sebanyak ln, C diganti ln C juga ya. Jadi supaya bisa digunakan untuk menyederhanakan. Jadi ini jumlah berarti menjadi kali, jadi ini pangkat setengah ya. Kalau dikalikan dulu ya, dikalikan dulu yang menjadi 2 ln X, jadi menjadi ln X kuadrat, ya. Ini menjadi ln ini. Nah, ln C itu dikalikan 2 tetap ln C ya, karena nilainya tetap sembarang. Jadi bilangan sembarang kalau dikalikan dengan berapapun ya tetap sembarang. Tapi kalau dikalikan dengan variabel yang menyangkut variabel ya tetap harus ditulis variabelnya. Tapi kalau dikalikan dengan konstanta, nggak usah ditulis pengali konstantanya. Ya, jadi kalau di sini menjadi ln ini, sama dengan ini berarti E kuadrat kali 1 min 2 per 3 sama dengan C. Jadi nggak ada ln-nya lagi. Tapi tidak berarti ln-nya dicoret ya. Jadi kalau misalnya 2E kuadrat kan 2Z. Y-nya 2-nya dicoret itu kan karena dibagi dengan 2 ya. Tapi kalau ini ln ini sama dengan ln ini ya. Jadi ln-nya nggak boleh dicoret. Karena bukan dibagi dengan ln ya. Ln-nya ini kan fungsi ya. Nah, diapakan itu? Jadi kenapa ln-nya hilang? Ada fungsi yang merupakan inverse-nya ya. Jadi kalau dikomposisikan, jadi ln itu inverse-nya adalah eksponen ya, E pangkat ya. Nah, kalau di sini ln, jadi dibuat E pangkat ln E kuadrat kali 1 min 2V pangkat 3 sama dengan E pangkat ln C. Jadi E pangkat ln C itu kan C sendiri. E pangkat ln itu ya, jadi itu sendiri ya. Jadi ln-nya jadinya nggak ada lagi ya. Jadi hilang tapi bukan dicoret ya. Nah, jadi hasil penyelesaian umumnya menjadi itu ya. Itu disederhanakan dikalikan dengan X ya. Karena di depan ada E kuadrat, kalau kalikan ke dalam kurung itu menjadi E kuadrat min 2 E kuadrat Y pangkat 3. Nah, masih ada X, kemudian dikalikan X lagi, menjadi X pangkat 3 di situ. C-nya jadi CX. Jadi C dikalikan X, ya X-nya harus ditulis ya. Ada pertanyaan dari sini? Jadi ini transformasi sama dengan PX. Kalau mau dicoba X sama dengan PY, silakan aja. Insya Allah paham, Pak. Iya. Ini contoh berikutnya. Sama ya. Jadi ini homogen derajatnya berapa nih? X DY ini yang dx-nya ini kan kalau digabung nih. Jadi min Y ditambah akar X kuadrat Y. Ini berderajat 1 ya. Karena kalau lambda kuadrat di dalam kan keluar menjadi lambda pangkat 1 ya. Jadi mungkin berderajat 1. Jadi bisa kita transformasi sama dengan PX. Nah, kita substitusi. Ya, ini juga variabelnya terpisah ya. Kemudian diintegralkan, ini menjadi arca sinus P. Integral ini ln X ya. Arca sinus P-nya Y per X. Jadi jangan lupa ya kalau tadi di atas juga yang ini tadi ya. Jadi B-nya diganti Y per X. Karena tadi Y-nya 9PX ya. Jadi B-nya Y per X. Untuk mengembalikan ke variabel awal ya. Variabel awalnya kan Y dan X.
Jadi tidak ada variabel B. B-nya itu hanya perantaranya saja ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Kalau mau dicoba nanti X sama dengan PY, silahkan. Nah, ini juga homogen berderajat berapa? Derajatnya 0. Ya, di situ karena lambda X dibagi lambda Y, ya, sisi lambda hilang. Homogen berderajat 0. Nah, ini transformasinya dipilih X sama dengan PY. Kenapa? Karena di situ ada X per Y ya, X per Y. Jadi kalau kalau diambil Y sama dengan PX, nanti X per Y menjadi seper P ya. Jadi E pangkat seper P. Ya, kelihatannya lebih rumit kalau E pangkat seper P ya. Tapi kalau ini kan menjadi E pangkat P ya. Jadi X per Y-nya kan E pangkat P. X per Y sama dengan P. Jadi E pangkat X per Y menjadi E pangkat P. Jadi kalau kita bekerja pada E pangkat seper P dengan E pangkat P kan ya lebih mudah kita pakai E pangkat P saja ya. Jadi di sini dipilih X-nya sama dengan PY. Jadi meskipun ya boleh saja mau dipilih Y sama dengan PX ya. Nggak dilarang ya. Tapi kan ya kita bekerjanya lebih keras berpikirnya ya. Ya, jadi dipilih penyelesaiannya ini ya. P-nya harus dikembalikan ya. X per Y. Ada pertanyaan? Masya Allah sudah jelas, Pak. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah bukan PD homogen ya, tapi MN-nya linear. Jadi bentuk linearnya berarti di sini bentuknya seperti ini A1X plus B1Y plus C1 dx. A2X plus B2Y plus C2 dy sama dengan 0. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau ini koefisien A1 B1, A2 B2 ini berkelipatan, ya kita bisa pilih ya salah satu ya sebagai P ya. Sehingga nanti kalau tadi kelipatan dua ya berarti yang satu P, satu dua P begitu ya. Nah, jadi kalau berkelipatan artinya di sini A1 B2 dikurangi A2 B1 sama dengan 0. Ini jadi berkelipatan ya. Jadi ini misalnya satu satu ini dua dua kan kalau dikalikan silang seperti ini kan jadi 2 kurang 2 0 ya. Nah, transformasinya salah satu. Jadi ini A1X plus B1Y sama dengan P ya. Nah, dy-nya diganti, itu akan menghasilkan PD yang variabelnya terpisah. Jadi sangat mudah kalau ini berkelipatan. Agak sulit kalau ketemu yang kedua ini tidak berkelipatan. Karena lebih panjang bekerjanya ya. Jadi harus kita selesaikan dulu sistem persamaan ini. Misalnya memperoleh X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nah, baru kita lakukan transformasi X sama dengan X bintang H, X bintang plus H, dx sama dengan dx bintang. Y-nya Y bintang plus K. dy sama dengan dy bintang.
Nah, ini transformasi ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan C1, C2. Jadi kalau kita substitusi ini nanti C1, C2-nya hilang. Ya, tinggal PD A1 X bintang, B1 Y bintang, DX bintang. Ya, jadi ini menjadi PD homogen ya, berdasar satu. Nah, kalau kita punya PD homogen kan tadi ada transformasinya Y sama dengan Px-nya. Atau kalau di sini pakai bintang ya Y bintang sama dengan Px bintang ya. Jadi di sini menggunakan notasi bintang di situ karena ini sebenarnya variabel baru ya. Jadi X bintang itu variabel baru. Mau pakai X bintangnya U dan Y bintangnya P juga boleh sih sebenarnya ya. Jadi nggak masalah ya. Cuma supaya lebih mudah ya kelihatan kaitannya di situ. X bintang itu kaitannya dengan X, ya. Y bintang kaitannya dengan Y ya. Ya, jadi kalau kita sudah memperoleh PD homogen, lakukan transformasi satu kali lagi. Jadi ini dua kali transformasi ya. Jadi panjang itu karena dua kali transformasi. Nah, dari PD homogen dengan transformasi dengan Y sama dengan Px tadi ya. Kalau Y bintang sama dengan Px bintang itu menjadi PD yang variabelnya terpisah. Baru kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya kan ada variabel B, ada variabel X bintang. Nah, B-nya diganti Y bintang per X bintang ya. Sehingga variabelnya menjadi X bintang dan Y bintang ya. Berarti harus dikembalikan ke X Y lagi. X bintangnya X dikurangi H. Y bintangnya Y dikurangi K ya. Jadi kembali ke variabel semula ya. Nah, ini contoh. Contoh yang berkelipatan ya. Jadi yang di depannya X plus Y, yang belakangnya 3X plus 3Y. Ya, gampang ya. Transformasinya Y sama dengan P sama dengan X plus Y. Ya, kemudian disubstitusi, ya nggak ada kesulitan ya. Menjadi variabel dapat dipisahkan. Atau variabel terpisah. Kemudian diintegralkan, kembalikan ke variabel X, Y. Ya, jadi ini 3 per 2B, B-nya 3 X plus Y. B min 2, jadi X plus Y min 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Sudah jelas mungkin. Iya, jadi kita bisa lanjut dulu. Nah, ini kalau kita ketemu yang tidak berkelipatan ya. Jadi 2X min 5Y di belakangnya 2X plus 4Y. Jadi nggak berkelipatan. Kita harus selesaikan dulu sistem persamaannya ya. Untuk memperoleh nilai X dan Y yang memenuhi dua persamaan itu. Nah, itu ketemunya X-nya 1, Y-nya 1. Berarti transformasinya X sama dengan X bintang plus 1. Y-nya Y bintang plus 1. Ya, seperti itu. Karena kalau disubstitusi pasti menghilangkan konstantanya. Di situ plus 3-nya hilang, min 6-nya hilang. Jadi tinggal 2X bintang min 5Y bintang DX bintang dikurangi 2X bintang plus 4Y bintang DY bintang sama dengan 0. Beda homogen. Kemudian lakukan transformasi Y sama dengan Px, Y bintang sama dengan Px bintang ya. Nah, ini memisahkan variabel.
Nah, yang ada V-nya di sini penyebutnya bisa difaktorkan. Nah, ini fungsi rasional ya. Penyebutnya bisa difaktorkan, jadi ini bisa dipecah menjadi dua suku ya. Bisa menjadi dua suku. Nah, hasilnya ini menjadi dua suku. Jadi A dibagi 4 per B ditambah B dibagi B plus 2. A-nya ketemu 4 per 3, B-nya 2 per 3. Ya, jadi kalau diintegralkan ini sudah bisa ya. Ini ln X bintang ditambah 4 per 3 ln. Jadi ada pengali seperempat karena ini 4B ya. Jadi 4 per 3 menjadi sepertiga ya. Jadi menjadi sepertiga ln 4B plus 4B min 1. Ini ditambah 2 per 3 ln B plus 2. Sama dengan ln C ya. Jadi karena di depan ln semuanya, di belakang diganti dengan ln C. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa dikalikan 3 dulu. Ln C kalikan 3 tetap ln C ya. Ya, jadi ini menjadi X bintang pangkat 3. Ini B min 1. Ini B plus 2 kuadrat ya. Nah, jadi menjadi ini. Sama dengan C. B-nya diganti Y bintang per X bintang. Ini dikalikan menjadi ini. Kemudian di bintangnya diganti Y min 1. X bintangnya X min 1. Ya sudah. Jadi akhirnya ketemu ini. Penyelesaian umumnya ya. Ya, kalau mau baca jawaban itu paham ya. Tapi nanti kalau ketemu soal ya pasti harus berpikir juga ya. Nggak bisa langsung seperti kalau membaca jawabannya. Ya paling tidak yang kita baca ini sebagai pengalaman sehingga nanti kalau menyelesaikan ya ada bayangan gitu ya. Ini kok balik lagi ke sini. Tiba-tiba muncul ini dari mana? Oh ini. Ya yang ketiga ini ya. Jadi berbentuk y f x y dx plus x y dy sama dengan 0 ya. Bisa kita prediksi ini pasti transformasinya y sama dengan v sama dengan x kali y ya. Karena itu variabel perkalian x kali y. Kalau diganti v ya. Jadi v sama dengan x y sama dengan v per x, dy-nya x dv min v dx dibagi x kuadrat. Jadi boleh yang diganti, yang dihilangkan y-nya. Tapi boleh juga yang dihilangkan x-nya. Nah, ini akan menghasilkan variabel yang PD yang variabelnya terpisah. Ya, kita substitusi.
Oh, ini tadi satu ya. Contoh pertama. Dia sama dengan PX ya. Ya, ini hasilnya variabel terpisah ya. Kemudian diintegralkan. Nah, ini belum dikembalikan ke, oh, sudah ya, V-nya sudah diganti ke XY ya. Jadi V-nya sudah diganti X kali Y. Jadi 2X dikurang ln XY min XY sama dengan C. Kemudian contoh yang kedua, ini ya, ini juga sama ya, Y, Fx, Y, dx, X, Gx, Y, dy. Jadi kalau yang contoh satu tadi, ini kan Y-nya dikeluarkan ya. Tadi kan belum ya, ini belum membentuk ya, tapi kalau Y-nya dikeluarkan jadi Y, Fx, Y, dx plus X-nya juga dikeluarkan yang kanan, X, Gx, Y, dy ya. Tapi kalau yang ini sudah langsung terbentuk Y sama dengan Fx, Y, dx plus X, Gx, Y, dy ya. Langsung transformasinya Y sama dengan Px. Disubstitusi, nah ternyata menjadi bentuknya menjadi sederhana ya. Kemudian diintegralkan ln X itu menjadi setengah P kuadrat min P, nolnya menjadi C ya. Kemudian P-nya dikembalikan X kali Y ya. Jadi setengah X kuadrat Y kuadrat dikurangi X kali Y ya. Sama dengan C. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Iya kan, ininya PPT-nya kan sudah ada, jadi sebelum pertemuan kan sudah dibaca dulu ya. Kalau ada kesulitan baru ditanyakan. Oke ya, nggak ada kesulitan ya. Nah, ini yang bentuk-bentuk lain nih, substitusi lain. Jadi kemungkinan masih ada yang tidak masuk ke 1, 2, 3 ya. Karena tadi ada 3 macam bentuk ya. Tidak masuk ke 1, 2, 3, tapi bisa kita selesaikan dengan pemisalan ya, dengan substitusi atau dengan transformasi ya, supaya variabelnya dapat dipisahkan. Nah, tapi di sini harus mencoba ya. Jadi kemungkinan percobaannya ya bisa gagal ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini yang membuat ini tidak bisa dipisahkan itu kan eksplosinya itu. Jadi yang membuat variabelnya tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau itu diganti P coba ya. Jadi dengan mencoba X plus Y diganti P. Berarti kan di situ dy sama dengan dv min dx. Nah, disubstitusi ternyata variabelnya dapat dipisahkan. Ya, jadi variabelnya dapat dipisahkan. Dx dikurangi 1/tangen kuadrat plus 1 dv.
Tangan kuadrat per 1 itu apa? Sekan kuadrat ya. Jadi menjadi sepersekan kuadrat. Sekan itu seperkos, jadi menjadi kos ya. Nah, nggak ada lanjut lain. Jadi kan ini menjadi dx per jadi dx dikurangi tangan kuadrat plus 1 kan sekan kuadrat. Oke. Sekan itu kan seperkos. Jadi ini dx kos kuadrat. Udah ya. Sekan seperkos. Nah, di bawah itu berarti menjadi kos kuadrat. Berarti ini setengah min setengah kos 2b. Begini. 2b sama dengan. Nah, berarti di sini X, ini min setengah B, min setengah seperempat ya. Yang 2B sama dengan C. Ya, tinggal ganti aja B-nya sama dengan X plus Y ya. Jadi udah ketemu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini jadi yang kelihatan mengganggu X plus Y diganti dengan P, dicoba ternyata bisa. Contoh yang kedua, ya, ini yang kelihatan mengganggu kan Y dikurangi 4X. Kalau itu diganti P, apakah nanti bisa memisahkan variabel? Jadi ini kebetulan ya dicoba ternyata berhasil ya. Tapi kalau kita mengerjakan ya belum tentu ya. Jadi kan ini contoh ya. Jadi pemisahan yang seperti ini, karena ini yang mengganggu ini ya, kita ganti dengan P, ternyata bisa ya, memisahkan variabel ya. Sehingga kalau diintegralkan ya akan ketemu hasilnya ya. Bisa menjadi seperti ini. Contoh berikutnya yang kelihatan mengganggu adalah 2x kuadrat y pangkat setengah. Coba diganti b ya. B sama dengan x kuadrat y pangkat setengah. dy sama dengan b kuadrat per x pangkat 4 ya. dy-nya bisa dicari. Nah ini dengan mencoba ya. Jadi kalau yang rumit seperti ini ya
belum tentu berhasil ya, tapi yang di sini berhasil ya. Nah, jadi menjadi variabelnya terpisah ya, ternyata ini ya, kemudian pisahkan, kemudian diintegralkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini V-nya belum dikembalikan. Ini tidak ada, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya masih kurang ya mengembalikan V-nya. V-nya tadi berarti apa? E kuadrat Y pangkat setengah. Ya, jadi ini V-nya diganti ya. Ini V juga nih. Jadi tinggal mensubstitusi V dengan X kuadrat Y pangkat setengah. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk latihan ya, kalau matematika kalau nggak latihan kan nggak terasa ya, itu hanya membaca ya. Nah, ini latihannya di bahan diskusi. Nah, ini yang untuk latihan 1, 2, 3. Ini yang paling atas ini homogen ya, derajat 3. Yang nomor 2 tidak homogen tapi linear, berkelipatan. Nomor 3 tidak homogen, linear, tidak berkelipatan. Ya. Jadi dengan cara 1 dan 2 ya. Kalau yang tugas individunya nah, tugas individunya ini bentuk Y sama dengan YDX plus YDY. Jadi transformasinya Y sama dengan V sama dengan E kali Y. Nah, kemudian kalau nomor 2, X plus 2Y, ini apa nih nomor 2-nya? Ini bisa juga ini homogen berderajat 1 ya. Mungkin berderajat 1. Nomor 3-nya ini ada petunjuknya ya. Diambil transformasinya Y sama dengan 2X plus 3Y. Atau P sama dengan 2X plus 3Y juga boleh ya. Ya sudah ada petunjuknya sih, tinggal langsung memulai. Ini untuk yang tugas individu. Yang coba dikerjakan sekarang yang bahan diskusi dulu aja. 1, 2, 3 ya. Silahkan dicoba dulu, kerjakan. Dan sudah ada di situ ya, jadi ini bisa saya stop share.
Kemudian nanti yang mau coba silahkan.
Kalau ada yang sudah dapat mau share silakan langsung ya. Bapak izin saya sudah menyelesaikan nomor 2. Ini langsung disubmit di LMS atau di share screen terlebih dahulu ya? Di share screen dulu boleh silakan. Oke baik Pak, akan dibantu oleh Zidan share screen.
Izin share screen ya, Pak. Iya, Apakah sudah terlihat? iya sudah. Baik, jadi ini jawaban saya untuk nomor 2, Pak. Kan soalnya itu X tambah Y tambah 1 dx, kemudian ditambah dengan 2X tambah 2Y tambah 1 dy. Nah, di sini kita transformasikan X tambah Y sebagai V, lalu diperoleh juga dy sama dengan dv dikurang dx. Nah, jadi kita substitusi aja V sama dy-nya ke dalam soal, jadi diperoleh sebagai berikut. Lalu setelah disederhanakan, diperoleh sampai ke bawah ini. Ya, saya rasa udah ini ya, sudah betul ya. Teman yang lain mungkin ada yang hasilnya berbeda. Jadi itu kan min X, min 2Y, min ln ya. Dikalikan min 1 jadinya menjadi X plus 2Y plus ln X plus Y sama dengan C ya. Jadi C kali min 1 tetap C ya. Yang baris nomor 2 dari bawah itu min X min 2Y ya. Atau kalau min dalam kurung X plus 2Y. Baris yang nomor 2 dari bawah. Ya kan dari atasnya kan min semua ya. Kemudian berubah jadi di situ ada min X plus 2Y. Jadi mungkin min dalam kurung X plus 2Y gitu ya. Terus yang baris terakhir kan dari situ dikalikan min 1. Oke, sudah betul ya. Jadi cuma yang baris kedua dari bawah itu yang perlu diperbaiki ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nomor 1 saya rasa mudah ya. Nomor 3 agak panjang karena harus 2 kali transformasi. Izin Pak, saya ingin menjelaskan nomor 1. Iya, silakan. Baik, saya sepertinya dibantu oleh Zidan. Izin share screen lagi ya, Pak. Iya, Apakah sudah terlihat? iya, dibesarkan di Oke, oke. Iya. mungkin berderajat 3 kemudian ditransformasi.
Jadi integral 3B kuadrat dibagi 1 plus 4B pangkat 3. Jadi kalau di situ dianggap U-nya 1 plus 4B pangkat 3, di U-nya kan 12B kuadrat. Di atas ada 3B kuadrat, jadi menjadi seperempat kali ya. Jadi seperempat ln 1 plus 4B pangkat 3. Kalikan 4, kemudian digabung jadi ln X pangkat 4, 1 plus 4B pangkat 3, ln C. Jadi X pangkat 4 kali 1 plus 4B pangkat 3 sama dengan C. B-nya diganti Y pangkat 3 per X pangkat 3. Kalau dikalikan X pangkat 4-nya di situ menjadi X pangkat 4 ditambah 4X. Ya, oh ya, di bawah. Ya, oke, saya rasa sudah betul ya. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Yang terakhir soal nomor 3.
Nah, satu lagi silahkan. Intinya karena udah terlalu lama, mungkin belum ada yang dapat kali ya Pak. Apakah bisa dibahas bareng aja Pak? Yang nomor Jadi ini kan nomor 3 ini kan tidak berkelipatan. Jadi kita selesaikan dulu 3x plus 5y min 1, 2x plus 5y plus 1 ya. Kalau dikurangkan kan menjadi x min 2 sama dengan 0. Jadi ini x-nya dikurangkan, y-nya dikurangkan, ini ya. Jadi x-nya sama dengan 2. Kalau x-nya sama dengan 2, y-nya berapa? Ini -1 Pak saya dapatnya. Ya, jadi ini kan 5y sama dengan jadi 1, 2 kali 3 kan, berarti 6 ya. Jadi min 6. Jadi 5y sama dengan min 1, y-nya sama dengan min 1. Nah, berarti transformasi X sama dengan X bintang min 1 ya. Maaf Pak, mungkin itu harusnya Y-nya sama dengan -1/5 kali ya Pak. Oh, ini min 5y sama dengan min 5 ya. Oh, oke Pak. Jadi terbentuk menjadi 3x bintang kemudian transformasi Y bintang sama dengan Vx bintang. Berarti dy V dx bintang
plus X bintang DV. Substitusi berarti 3 X bintang plus 5 PX bintang. DX bintang ditambah plus 5 PX bintang DY. DY-nya adalah PDX bintang bintang DV. Ini dikalikan V ya. Jadi 2 X bintang dikalikan X bintang DV. Nah, ini digabung dengan yang ini 3X bintang, ini 2X bintang V. Berarti plus 7 PX bintang. Ditambah 5 V kuadrat X bintang. Ini DX-nya juga dikeluarkan, X bintangnya dikeluarkan. 3 plus 7 V 5 V kuadrat. Jadi ini menjadi sebar X bintang DX bintang ditambah nah ini parabolnya terpisah. Jadi tinggal mengintegralkan ya. Jadi itu yang agak sulit mengintegralkan suku yang kedua. Ya, silakan coba diintegrasi.
Ini yang sulit adalah untuk integral ini ya. 5B plus
Oke, sudah selesai dan jadi ini bisa kita akari seperti itu. Jadi matangnya ini begini kan ya, jadi 7/2 dikurangi 3/2 jadi 4/2 kan 2 ya. Nah ini bisa dibuat menjadi, kalau turunan dari yang bawah kan 10P plus 7 ya. Jadi ini kalau dikalikan 2 jadi ada setengahnya ya. Jadi setengah ln dikurangi 3/2 integral per ini 5 kalau dikeluarkan menjadi 3/10 ya. Ini, jadi ini rumit tapi ini bisa diselesaikan. Ini bisa dibuat kalau ini dibuat setengah, jadi 7/10 jadi V 7/10 kuadrat. Nah ini sisanya berapa? Kalau V plus 7/10 dikuadratkan, dan ini sama V kuadrat plus 7/5V plus 9/100. Nah, ini ada 35. Nah, 3/5 ya. Berarti kalau 49/100 dikurangi 3/5 itu berapa? 3 jadi 20. 20 kali 3, 60. Negatif ya. Berarti lebih besar 3/5 ya. Dan 3/5 itu dibuat per 160 ya. 60 diambil 49. Jadi 11 ya. 11/100. Jadi masih ditambah ini. Betul nggak?
Ya, 3/5 itu kan 60/100 ya. Nanti yang dipakai untuk kuadrat sempurna 49/100, jadi masih ada sisa 11/100. Ya, jadi kalau ini ini kalau kita anggap ini U, ini kan jadi 1/U kuadrat. Jadi kita punya integral 1/U kuadrat plus A kuadrat DU itu sama dengan 1/A tangan inverse U per A ya. Ini. Nah itu U-nya P ditambah 7/10. A-nya berarti berapa? Akar 11/10. Akar 11/10 ya. Nah, jadi menjadi 10 per akar 11. Jadi 1/A ya. 10 tangan inverse U-nya P per A. A-nya itu 11, akar 11, 10. Ya, plus C. Ini 10 dikalikan ke atas. Jadi menjadi 10P plus 7 dibagi ada yang salah mungkin dari situ. Jadi ini kita manipulasi supaya bisa terintegralkan ya. Jangan di screenshot, nanti dicoba dicek ya benar benar. P-nya belum dikembalikan ya. Jadi ini integralnya memang tidak mulus ya, karena angkanya
angkanya itu nggak bagus. Jadi kalau kita menemukan integral yang seperti ini, jadi bentuk ada yang di atas linear, yang di bawahnya kuadrat. Nah ini kita buat supaya muncul bentuk yang bisa diintegralkan menjadi ln. Nah nanti sisanya, ini sisanya itu diintegralkan mengarah ke arkes tangan. Jadi dibentuk kuadrat sempurna. Jadi kan di situ memang kebetulan persamaannya polinom yang penyebutnya itu 5p kuadrat plus 7p plus 3 ya. Jadi nggak enak ya. Kalau misalnya itu p kuadrat plus 4p plus 5 misalnya. Itu gampang ya. Kan p kuadrat plus 4p plus 4 plus 1 ya. Jadi menjadi p plus 2 dalam kurung kuadrat plus 1 ya. Jadi di situ angkanya mudah ya. Tapi kalau ini ada 5p kuadratnya ya, jadi angkanya nggak enak ya. Karena di belakang juga 7p plus 3, jadi nggak bisa bulat ya. Ya, nanti silahkan di otak-atik ya. Kalau ada yang salah angkanya ya silahkan dibetulkan ya. Jadi arahnya ke situ ya, jadi arah untuk mengintegralkannya. Jadi dibuat dulu ke ln ya. Jadi supaya pembilangnya itu cocok dengan ln, nanti sisanya diintegralkan ke arah arkes tangan dengan membuat penyebutnya itu kuadrat sempurna. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk sekarang belum ada sih Pak, mungkin nanti akan kita pahami lebih lanjut lagi tentang ini Pak. Ya, oke ya. Jadi nanti silahkan ya, kalau yang ini kan tadi berarti sudah ini ya, sudah 3 soal yang untuk forum diskusi kan sudah, yang tadi mungkin sudah dibahas, silahkan diposting di diskusi. Kemudian yang ini kan ditulis ulang ya, boleh ditulis ulang. Mungkin yang lebih bagus tulisannya bisa diposting lagi di forum diskusi ya, jadi supaya yang lain bisa membaca juga ya dengan enak ya. Kalau ini kan tulisannya pakai pen drive jadi kurang bagus ya. Ya, kemudian nanti untuk tugas individunya ya silakan diselesaikan ya. Di upload paling lambat minggu depan ya. Oke, sudah cukup ya untuk kuliah hari ini. Jangan lupa untuk